Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk berampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian, karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Para pemimpin Yahudi, juga para ahli-ahli Taurat, tergoncang dengan keberadaan Yesus. Mereka terus mencari cara agar menjatuhkan Yesus. Banyak yang iri kepadanya. Dan rasa iri itu diungkapkan dengan kata-kata kebencian dan menghujat Yesus dengan berkata bahwa tindakan Yesus yang mampu menyembuhkan orang adalah karena dia kerasukan setan, kerasukan Beelzebul, penghulu setan. Inilah tafsiran ngawur yang diberikan para ahli Taurat tentang tindakan Yesus. Tafsiran yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat itu sangat berbahaya karena sesat dan menyesatkan. Karena mereka tidak mau mengakui kuasa Yesus, mereka mencari dalih gampangan, mudah diucapkan dan enak bunyinya juga. Tetapi kalau diteliti, tidak ada kebenarannya, karena hal itu tidak masuk akal sama sekali. Kalau orang berpikir kritis, tafsiran itu sebenarnya bisa dengan mudah ditepis. Lihat saja bagaimana Yesus meluruskan tafsiran tersebut. Dia mengatakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau dia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Sekarang ini, kemajuan teknologi memungkinkan kita untuk kaya akan pengetahuan. Melalui media sosial yang begitu mudah dijangkau, dengan cepat kita bisa mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin untuk memenuhi hasrat intelektual kita. Namun, seringlah kita jumpai berbagai informasi tidak benar, hoaks, dan bahkan menyesatkan. Kalau kita tidak kritis dan berhati-hati, kita bisa masuk jurang kesesatan. Lebih berbahaya lagi bila informasi itu menjerumuskan kita untuk ikut serta dalam upaya memecah belah masyarakat. Bahkan kita bisa menjadi sombong
Karena menganggap diri punya pengetahuan lebih atas sesuatu, maka kita mulai memandang orang lain keliru dan tidak benar. Inilah yang dinamakan dengan kesombongan intelektual. Dan lalu kita mulai menyalahi Tuhan. Kita bisa saja terpengaruh untuk tidak percaya lagi akan Tuhan. Kita bisa terperangkap dalam kepercayaan pada yang nampak, ketimbang yang tidak nampak. Oleh sebab itu, iman kita mulai goyah. Sebagaimana Yesus dengan berani melawan tafsiran keliru dan sepihak dari para ahli Taurat, kita pun diajak untuk tidak segan melawan aneka informasi palsu yang berpotensi memecah belah persaudaraan. Tanpa ragu dan malu, mari kita menjadi pembawa berita kebenaran yang akan semakin menumbuhkan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat. Ini salah satu tugas kita sebagai pengikut Kristus. Sikap orang-orang yang memusuhi Yesus itu jelas sekali di mata kita. Mereka menantang setiap perahmatan untuk seterusnya dan selanjutnya. Mereka memilih kegelapan daripada terang, memilih tidak melihat daripada dibuka matanya. Dan ini dengan sadar dan dengan sengaja. Apa yang menyebabkan sikap itu? Karena mereka malu untuk kalah. Juga kalau yang mengalahkan itu kebenaran Allah sendiri. Kesombongan manusia dapat berbuat demikian. Lebih baik terus sesat daripada mengakui salah dan berbalik arah di jalan. Mengaku salah dan bertobat itu dianggapnya mempermalukan dan merendahkan dirinya. Dan orang seperti ini sudah dikuasai semangat setan. Dan ia mencoba membawa manusia-manusia lain untuk mengambil sikap serupa. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengecam orang seperti demikian. Ia katakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Kita pun pasti tidak ingin untuk mengalami hal ini. Tetapi dalam tindak tanduk hidup, kadang kita bisa menghujat Roh Kudus. Hal sederhana saja, seperti doa kita tidak terkabul, maka kita bisa jadi mempersalahkan Tuhan dan bahkan menyangkal keberadaan Tuhan dalam hidup. Kita tidak menyadari lagi bahwa yang telah berkarya dalam hidup kita bukanlah kemampuan kita, melainkan karena Roh Kudus yang senantiasa berkarya. Roh Kudus memberi jalan untuk kita agar sampai kepada tujuan kita yang benar, yakni Tuhan sendiri. Kita diajak untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kita gunakan akal budi dan hati kita untuk mengenal penyelenggaraan Roh Kudus dalam diri kita.
Jangan biarkan kita mudah terpengaruh oleh bujukan iblis untuk tidak percayakan Tuhan. Tuhan tidak diam, tetapi melalui Roh Kudus, Dia berkarya dalam hidup kita, menghantar kita ke arah yang benar.